Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Tabibku. Ya pun. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak lanjutkan bacaan kita. Mari kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Silahkan ketua kelas dipimpin seperti biasa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan absensi rutin kepada kalian. Yang pertama, Meratul Azizah. Oke. Tasya Amelia. Hadir. Kegiatan pembelajaran kita di hari ini akan membahas tentang metodologi penelitian sejarah. Jadi kompetensi dasar kita adalah metodologi penelitian sejarah. Namun demikian, sebelum kita memasuki pembelajaran metodologi penelitian sejarah, Bapak akan bagikan kepada kalian satu lembar kertas bergambar. Silahkan dibagikan kepada rekan-rekan. Bapak minta untuk menuliskan satu kalimat ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kalian selama ini atau hari ini, ya. Mungkin hari ini ada peristiwa spesial gitu ya. Nah, kalian tuliskan ucapan terima kasih pakai bahasa kalian. Anak sekalian sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, sekarang coba Bapak ingin kalian tunjukkan pekerjaan kalian. Coba. Yang sudah angkat tinggi-tinggi. Arahkan ke depan. Arahkan ke depan. Sekarang Bapak minta salah satu relawan dari satu kelompok untuk membacakan ucapan terima kasihnya. Silakan, berdiri. Allah karena telah memberikan saya hidup untuk terus memperbaiki diri dan berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah sabar menghadapi sikap saya serta semua orang-orang baik yang sudah menyayangi saya dengan tulus. Luar biasa. Di atas. Coba Bapak baca ya, satu saja ini. From Mira to Mama. Terima kasih untuk Mama yang setiap harinya memberi nasihat untuk aku yang lalai tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Jika dibanding kesama keseharianmu lebih melelahkan. Hanya saja kau tidak memberitahukannya. Salam cinta from Mira. Aplaus. Kita memasuki acara inti atau kegiatan inti belajar kita. Nah, sebagai yang Bapak jelaskan tadi, kita akan menggunakan tabel word square beserta tabel konsep yang sudah Bapak sediakan untuk mengkancah materi mengenai metodologi penelitian sejarah. Untuk itu, Bapak minta setiap ketua kelompok ke depan untuk mengambil tabel word square serta peta konsep yang sudah Bapak sediakan. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Oke. Cara mengerjakan tabel word square ini Anda sekalian, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah ya, kalian cari daftar istilah metodologi penelitian sejarah, baik itu yang mendatar ataupun yang horizontal pada tabel word square yang sudah disediakan. Selanjutnya yang kedua, setelah kalian temukan istilah tersebut, ya, kalian segera arsir. Diarsir ya, kalau dia horizontal diarsir, kalau dia vertikal diarsir.
kemudian tabel istilah yang sudah diarsir tersebut dipindahkan ke dalam tabel peta konsep yang ada. Nah, setelah kalian pindahkan, kalian secara berkelompok berkolaborasi, berdiskusi, mencari pengertian atau penjelasan dari istilah yang sudah ditemukan tadi di dalam tabel pengertian atau penjelasan dalam peta konsep tersebut. Untuk memudahkan pekerjaan kalian silahkan baca buku paket sejarah kalian pada halaman 85. Satu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan handphone yang kalian bawa ya untuk mencari serta menambah wawasan kalian terkait materi yang sedang kita pelajari. Demikian, ada yang tanyakan? Tanyakan. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian, untuk bekerja menyelesaikan pembelajaran hari ini perlu diiringi musik? Perlu, boleh. Oke, silakan bekerja. Udah ketemu? Belum ya? Makanya hari ini kita belajar. Tapi kalau dulu belajar di SMP pernah dengar ya kitab Pararaton, Nagara Kartagama ya, atau mungkin Indonesia juga. Itu salah satu hasil daripada penelitian sejarah. Baik, anak-anak sekalian ya, catatan pentingnya berkolaborasi, artinya bagi tugas supaya bisa lebih mudah. Jadi apa yang ditemukan rekan kalian itu coba dipadukan jadi satu, dipadukan sehingga jumlah istilah yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hati-hati dengan istilah-istilah jebakannya. Yang pertama intern, yang kedua ekstern ya. Ekskavasi ini sama seperti heuristik ya, bagian dari heuristik. Jadi pas dia lagi pas seorang penulis sejarah itu sedang mengumpulkan sumber, salah satu cara itu ekskavasi. Baik, setiap kelompok sudah selesai. Oke, kalau sekarang sudah selesai, coba diangkat tabel log square-nya masing-masing. Pada setiap kelompok wajib mempresentasikan minimal 2 istilah ya pada materi metodologi penelitian sejarah yang sudah kalian temukan. Siap? Perhatikan yang lain. Tahapan penelitian sejarah. 1. Pemilihan topik. Pemilihan topik adalah permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 2. Heuristik adalah kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan data penelitian. Oke, cukup. Sekarang kelompok 3, yang lain perhatikan. 1. Metodologi penelitian, yaitu sekumpulan kegiatan, peraturan, serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. 2. Ada kritik sumber, yaitu proses menguji naskah sumber seperti dokumen, narasumber, pidato, sidik jari, foto pengamatan, atau apapun yang menjadi sumber pengetahuan. Yang ketiga, kritik intern, yaitu usaha untuk menentukan atau menyeleksi kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Semua tabel log square sudah diisi, antarkan kepada Bapak. Jangan pergi dulu ke kelompok. Bisa. Bapak akan berikan penguatan kepada kalian terkait materi belajar kita hari ini. Materi belajar kita hari ini adalah mengenai metodologi penulisan penelitian sejarah.
metode itu cara. Jadi metodologi itu adalah ilmu mengenai cara yang dilakukan oleh para peneliti sejarah dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta sejarah yang telah terjadi pada masa yang lampau. Yang pertama itu adalah heuristik. Yang kedua disebut sebagai verifikasi. Yang ketiga adalah interpretasi. Yang keempat historiografi. Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Tugas kalian adalah membuat satu tulisan sejarah yang sederhana mengenai kaitannya dengan tulisan ini. Kalian boleh pilih sesuai hobi kalian. Kalian boleh misalkan menuliskan tentang sejarah keluarga kalian. Kemudian kalian juga boleh menuliskan misalkan sejarah tentang berdirinya dusun kalian. Tulisan ini harus memuat 5 langkah penelitian sejarah tersebut. Baik, Ananda sekalian, materi pembelajaran kita sudah selesai hari ini dan kegiatan inti pada pelajaran telah usai. Terkait masalah refleksi ini, Bapak akan mengajak kalian untuk saling memberikan umpan balik pada 3 hal. Yang pertama terkait materi pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua terkait perilaku positif yang akan kita lakukan minggu depan. Yang ketiga terkait metode pembelajaran. Umpan balik yang akan kita lakukan hari ini atau yang akan kalian berikan ini akan memberikan sumbangan bagus untuk kemajuan kegiatan pembelajaran kita pada minggu-minggu selanjutnya. Menurut kami, materi hari ini sangat menarik karena kami dapat mengetahui pengertian-pengertian tentang penelitian sejarah. Ini Bapak minta kepada kalian untuk memberikan refleksi kepada Bapak terutama kegiatan pembelajaran hari ini terkait perilaku positif yang bisa kita lakukan pada minggu ke depan. Silakan, ada yang bisa? Dan kelompok saya kerjasama hari ini itu alhamdulillah cukup baik. Iya. Tetapi kami kurang berani untuk berinteraksi kepada guru. Iya. Saya mohon dan kelompok kami mohon minggu depan dapat lebih berani lagi untuk berinteraksi kepada guru. Semoga minggu depan kita akan buat lagi satu kegiatan pembelajaran yang pendekatan dan metode yang berbeda sehingga ruang presentasi bicara siswa itu jauh lebih banyak, lebih luas. Oke, cukup refleksi kita pada hari ini. Baik, Bapak rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Silakan kepada Bapak untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi terkait pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional yang baru saja dilalui, meliputi beberapa hal. Yang pertama, terkait perencanaan dan pelaksanaan di kelas. Mengenai perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional, pada awal perencanaan saya tidak mengalami kendala-kendala yang serius karena saya sudah cukup memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama ketika kita mulai menyiapkan perangkat serta peralatan pembelajaran terkait kebutuhan serta minat belajar murid. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Ketika pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan lancar. Kebutuhan dan minat siswa dalam belajar bisa terpenuhi dengan baik karena adanya dukungan sarana dan prasarana dari sekolah dan memang sudah saya persiapkan sebelumnya. Kaitannya dengan pembelajaran sosial dan emosional yang diintegrasikan dalam pembelajaran juga berjalan dengan baik. Dalam pembelajaran saya menerapkan
kompetensi sosial dan emosional meliputi kesadaran diri, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Khusus yakni diberikan waktu kepada siswa untuk menuliskan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang memiliki jasa dalam hidupnya pada hari itu atau pada waktu-waktu yang telah lalu. Kemudian yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten saya lakukan ketika saya mulai memasuki kegiatan. Dalam penerapannya saya beda-bedakan berdasarkan minat siswa, sehingga di situ saya mulai memadukan dengan diferensiasi proses, yakni saya memberikan penguatan-penguatan atau scaffolding kepada kelompok-kelompok yang saya rasa memiliki banyak keterlambatan terkait dengan masalah pemahaman materi. Kemudian diferensiasi produk saya berikan pada tugas terstruktur yang saya buat karena waktu yang sangat terbatas sehingga produk belajar tidak bisa saya ambil di hari itu. Jadi saya minta siswa untuk membuat tulisan sejarah, hanya saja tulisannya disesuaikan dengan minat siswa. Selanjutnya, kompetensi pembelajaran sosial dan emosional yang saya terapkan dalam kegiatan adalah keterampilan berelasi, di mana siswa di situ secara langsung dilatih untuk berkolaborasi, berdiskusi untuk menemukan pemecahan-pemecahan masalah yang bisa mereka dapatkan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan ini saya integrasikan ketika siswa memasuki kegiatan presentasi. Nah, perbaikan yang bisa saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ada penyiapan sarana dan prasarana mengajar yang memang harus dipersiapkan jauh sebelum waktu kita mengajar, sehingga ketika waktu kita mengajar sarana dan prasarana ini sudah siap sebelumnya. Yang kedua, komunikasi terbuka dengan siswa terkait materi serta metode atau pendekatan belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Terkait pembelajaran saya adalah ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi memang agak berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan pembelajaran cenderung berfokus pada guru atau teacher center. Namun pada saat pembelajaran berdiferensiasi ini fokus pembelajaran sudah berpusat pada anak. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional akan sangat baik dilaksanakan pada masa yang akan datang. Karena pembelajaran ini betul-betul bisa mewadahi kebutuhan siswa dalam belajar secara individual. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional akan menempatkan siswa menjadi pribadi-pribadi yang lebih terbuka serta terampil merespon kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.